Halo para guru interdisiplin sejarah, seni budaya, agama Shalom. Interdisiplin agama, sejarah, dan juga SPK, saya mengambil tema dengan Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak, yang dimana saya akan memaparkan materi dan juga saya akan memaparkan video dokumentasi tentang pembuatan Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak, dan juga saya akan memaparkan refleksi agama terkait dengan Kesultanan Demak. Mari kita simak baik-baik tentang pemaparan materi yang pertama. Materi yang saya akan bawakan yaitu tentang Kesultanan Demak. Ya, Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, putra Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Demak adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang dipercayakan menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dengan bantuan Wali Sanga, Raden Patah membangun kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggoro pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Sejarah berdirinya kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagawani yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Suatu ketika Raden Patah diperintahkan oleh gurunya Sultan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelaga Wangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dan istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sultan Ampel, kemudian menamainya sebagai kerajaan. Berdirinya kerajaan Demak tidak bisa dilepas dari kemunduran kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris takhta Majapahit yang sah. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dari saling serang karena merasa sebagai pewaris takhta Majapahit yang sah. Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Sanga dan Kiai Ageng Pengging, kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Sanga, para wali menyarankan agar Raden Patah mendirikan Demak sebagai kerajaan dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Demak. Selanjutnya, kehidupan ekonomi di Kesultanan Demak atau kerajaan. Sistem ekonomi kerajaan Demak tersebut bercorak agraris, maritim, sehingga masyarakat banyak yang menjadi petani dan nelayan. Demak memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya dalam Kesultanan Demak. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Hasil kebudayaan kerajaan Demak masyarakat merupakan kebudayaan berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah kerajaan Demak. Selanjutnya adalah kehidupan politik
Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Jadi kehidupan politik yaitu Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima yang ditandai dengan Cendra Sengkata, yaitu Sirna Elang Kertani Bumi, yang artinya tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak pula. Selanjutnya persamaan Kesultanan atau Kerajaan Demak bersama Kesultanan atau kerajaan yang lainnya, yaitu dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan, kesultanan itu semuanya mempunyai ekonomi, yaitu pada bidang perdagangan. Seperti misalnya Samudra Pasai di sana karena mempunyai pelabuhan yang menghubungkan pedagang dari luar negeri menuju ke wilayah Nusantara lainnya. Sedangkan Demak juga mempunyai pelabuhan kecil di beberapa wilayah, misalnya Tuban, Tasik, Jepara, yang menghubungkan dengan wilayah lain di Indonesia bagian timur. Selanjutnya bidang politik. Kesultanan itu mempunyai corak politik yang sama, yaitu kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin langsung oleh seorang sultan. Masa pemerintahan sultan dihitung dari dia mulai naik takhta sampai pada saat ia menyerahkan kekuasaannya kepada keturunannya. Biasanya putra mahkota sejarah turun-temurun. Selanjutnya perbedaan kesultanan atau kerajaan Demak bersama kesultanan yang lainnya, yaitu pada bidang sosial budaya. Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh berkembang di Sumatera, maka budayanya berbeda dengan kebudayaan Banten dan Demak yang masih terpengaruh oleh budaya Jawa, sehingga kesenian dan hasil budaya lainnya juga berbeda. Misalnya di Aceh ada tari saman, sedangkan di Jawa pada saat itu berkembang kesenian wayang kulit sebagai media dakwah. Keunikan atau keistimewaan dari kerajaan Demak menurut saya yaitu yang pertama adalah kerajaan pertama Islam di Indonesia, dan yang kedua yaitu memiliki arsitektur khas ala Nusantara, dan yang ketiga adalah pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah putra Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Selanjutnya kita akan ada dalam pembuatan maket. Tapi sebelumnya itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan saya. Nah, alatnya ada gunting, garis, dan bahan-bahannya ada kertas manila warna hitam dan juga putih, asturo warna hitam, dan juga ada buffalo warna putih, dan juga ada lem dan gunting. Mari kita masuk dalam pembuat. Marilah kita masuk dalam pembuat. Selanjutnya saya akan memaparkan refleksi agama terkait dengan
kerajaan-kerajaan atau kesultanan. Yaitu saya mengambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, yang dimana mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun dalam pengejaran rasul-rasul artinya peran Roh Kudus jemaat mula-mula selalu bertekun dalam mengikuti ajaran yang disampaikan rasul-rasul, dan semua orang percaya tetap bersatu dan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan yang kedua adalah artinya peran Roh Kudus di sini untuk menjadikan jemaat itu tetap percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dengan bertekun dan dengan sejati mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya peran Roh Kudus mengajarkan umatnya untuk selalu bertekun dengan sejati dan berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Sekian presentasi saya dari Interdisiplin Sejarah SBK dan Agama. Tuhan Yesus memberkati.